Beberapa hari yang lalu sempat rame gara-gara sebuah akun X, akun Twitter, eh, kepolisian Jogja kalau nggak salah ya. Mana gue kenal lagi bosnya. Itu nge-tweet ngomongin soal yakin lu mau golput. Terus bisa dipenjara lo, gitulah kurang lebihnya. Terus jadi rame karena kesannya akun tersebut antara nggak ngomong dengan jelas atau manipulatif terhadap aturan sesungguhnya. Jadi pertanyaan besarnya adalah sebenarnya golput itu dipenjara nggak sih? Ngajak orang golput tuh dipenjara atau enggak? Nah ini kita bahas di konten Sila kali ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama Jawabannya adalah tergantung. Pertama-tama, golput tidak dipenjara. Golputnya alias tidak memilih itu tidak dipenjara. Itu haknya lo. Entah itu golputnya dengan merusak kertas suara ataupun dengan tidak memilih dan itu lo anggap sebagai golput, itu terserah. Karena kan ada yang nggak milih karena emang nggak pengen ikutan, ada yang nggak mau memilih karena dia memilih untuk golput. Bentuk golputnya adalah nggak nyoblos, suaranya dia nggak mau dipakai. Dia nggak mau pakai suaranya dia. Ada banyak anggapan kalau mau golput yang benar adalah maju dan merusak kertas suaranya. Karena kalau nggak, identitas lu dipakai sama orang. Itu kan kayak gitu karena ada yang curang. Sebenarnya nggak maju pun ke bilik suara juga adalah pilihan lu. Cuman aja di Indonesia banyak yang curang sehingga suara lu, KTP lu tuh dipakai untuk jadi suara orang. Gitu kurang lebihnya. Intinya adalah nggak apa-apa golput tidak maju. Cuman karena banyak pelaku-pelaku curang, identitas lu suka pakai. Intinya sih itu. Jadi gue pengen ngomongin kenapa golput itu nggak apa-apa dan kenapa milih itu salah. Ini sering banget gue ulang-ulang soalnya. Dan ini penting menurut gue, banyak banget yang nggak tahu. Golput itu boleh, milih itu bisa salah. Ya. Terus nanti kita akan bahas bahwa ngajak orang untuk golput itu bisa dipenjara tapi bisa juga nggak dipenjara. Itu kita bahas belakangan. Pertama-tama kita ngomongin kenapa golput itu boleh dilakukan. Di luar bahwa itu memang hak lo, ya kayak lu di mobil berenam, tanya makan di mana, 3 orang bilang makan Padang, 2 orang bilang makan burger, lu bilang terserah. Itu berarti lu tidak memilih. Siapapun yang terpilih, lu nggak apa-apa. Yang mana bisa aja karena lu ignorant, ya nggak peduli, atau sebaliknya karena lu tahu bahwa ujung-ujungnya siapapun yang kepilih, toh akan gue jaga anyway. Lagian nggak ada yang beda, gitu ya. Misalkan menurut lu tiga-tiganya brengsek semuanya, pilihannya nggak ada yang asik. Gue merasa suara gue itu besar dan penting, gue nggak mau ngasihin untuk ini semua. Toh ujung-ujungnya siapapun yang kepilih, gue pantau juga, gue awasi juga, gue gonggong juga. Terserah lu padahal lah jadinya seperti apa. Nanti gue lihat kerjanya kayak apa gitu. Itu bisa, itu lu justru bertanggung jawab sama suara lu. Nggak apa-apa. Lu udah riset, lu udah pelajari, lu lihat, lu bahkan denger negatif campaign, bukan black campaign, gue udah pernah bahas juga. Denger negatif campaign dari 3 sisi dan denger penjelasannya. Habis itu lu bilang, ya masih nggak oke, dah, gue nggak mau ngasih suara gue. Itu berarti justru lu golput dengan kesadaran. Itu benar. Yang salah adalah karena kalau golputnya itu karena malas nyari tahu, malas usaha, itu tuh golput yang salah. Menurut gue, hak lu, tapi golput yang salah. Karena dasarnya ignorant itu tadi. Karena gue selalu bilang kan, nggak suka politik, gue ngerti, tapi nggak peduli politik tuh aneh. Kayak nggak peduli kehidupan lu. Masa lu nggak peduli sama kehidupan lu sendiri? Karena di dunia politik, baju lu tuh diatur. Nggak percaya? Lah itu di Banda Aceh. Nangro Aceh Darussalam. Kan sampai ngatur cara berpakaian.
Dan emang itu yang disepakati oleh hukumnya, karena itu kan Serambi Mekah ya, jadi ya memang seperti itu. Bahkan dalam politik, rambut lu bisa diatur. Nggak percaya? Itu yang terjadi di Korea Utara. Kim Jong-un melarang potongan rambut ke barat-baratan. Apa lu nggak peduli sama baju dan rambut lu itu kan kalau gue kan emang udah nggak ada rambut, mau gimana lagi gue malah kalau disuruh semua orang rambutnya harus kayak Kim Jong Un, malah gue ngeblank, langsung panik gue. Jadi kalau misalkan lu nggak suka, ya gue ngerti. Kalau nggak peduli, kenapa? Kan lu peduli sama diri lu sendiri. Jadi jangan ignorant jadi orang gitu, jangan nggak pedulian. Jadi kalau lu golput karena nggak peduli, salah. Kalau golput karena lu tahu pilihannya, udah riset, dan lu nggak rela suara lu dikasih, ya itu nggak apa-apa. Karena pada saat yang bersamaan, milih juga bisa salah. Kalau lu milih karena lu ikut-ikutan, nggak tahu siapa yang lu pilih, nanya sama temen, lu milih siapa, gue ikut deh gitu. Atau bahkan lebih parah lagi, milih cuman biar punya tinta di kelingking lu supaya bisa upsize di Starbucks. Itu bukan pilihan yang tepat untuk milih, untuk nyoblos. Itu sama ignorantnya, cuman bentuknya beda aja. Sebaliknya, kalau lu milih karena lu percaya dengan ini orang, suka dengan gagasannya, lu tahu ini orang nggak sempurna, tapi ini yang mendingan dan yang gagasannya paling lu suka sehingga lu bisa tagih, ya udah lu pilih gitu. Nah itu milih yang benar. Jadi gue mau bilang golput itu haknya lu sebenarnya. Gue nggak ngajak, cuman gue ngasih tahu aja itu tuh haknya lu. Satu. Yang kedua, kita ngomongin sebenarnya ngajak orang golput tuh di penjara nggak sih? Sebenarnya ada aturannya tuh, Undang-Undang Pemilu nomor 287, 284, 285 atau 258, gitu-gitulah. Gue lupa. Ada aturannya yang bilang lu bisa dipenjara 3 tahun kalau ngajak orang golput. Tapi kalau lu perhatiin detailnya, tulisannya gini. Lu dipenjara 3 tahun kalau terbukti lu bayar seseorang dan ngasih imbalan, terbukti bayar orang dan ngasih imbalan orang untuk A, golput, B, nyoblos dengan salah sehingga kertas suaranya rusak alias golput juga, C, untuk milih orang tertentu, B, untuk milih partai tertentu, D, untuk apa gitu gue lupa. Tapi intinya adalah kalau lu terbukti bayar orang dan ngasih imbalan orang untuk milih ataupun nggak milih, nah lu dipenjara. Jadi kata kuncinya adalah terbukti membayar dan ngasih imbalan. Sebenarnya ini tuh dasarnya tuh adalah lu tuh nggak boleh money politik. Pilih Panji dong, pilih Panji, masukin tuh, masuk ke bilik suara dan coblos si Panji, tolong pilih dia. Itu kan yang dihindari kan. Kalau lu terbukti bayar atau ngasih imbalan kepada seseorang untuk milih seseorang, itu dipenjara 3 tahun. Money politik nggak boleh. Tapi pada saat yang sama, di undang-undang yang sama juga dikatakan, atau di peraturan yang sama, gue lupa, undang-undang sih kayaknya, kalau lu bayar atau ngasih imbalan ke orang untuk golput, itu juga dipenjara. Nah berarti, kalau gue cuma sekedar ngajak tapi nggak ngasih imbalan gimana? Harusnya tidak. Tapi, sekali lagi, di dunia hukum, jago-jagoan pengacara. Kawan saya tuh, Fathia sama Haris, kemungkinan besar di penjara tuh. Padahal, dalam keyakinan saya, mereka tidak salah. Nah, makanya tadi gue bilang, jadi ngajak orang untuk golput tuh di penjara atau enggak? Sebenarnya sih enggak kalau lo nggak ngasih imbalan. Kalau lo ngasih imbalan, kalau lo ngajak dan ngasih imbalan dengan dibayar, ayo kita galang dana yuk. Semua orang yang memutuskan untuk golput kita bayarin 100.000, nah tuh lo di penjara tuh 3 tahun. Nah, lagi-lagi, tapi kalaupun lo ngajak doang, tapi tidak ngasih imbalan, tapi kemudian lo diproses hukum, dan pada akhirnya lo kalah, jangan kaget karena ini Indonesia. Intinya sih itu. Banyak orang nanya sama gue, apakah gue akan golput atau gue akan milih. Sejujurnya sampai sekarang gue nggak tahu. Dan dari 2019 juga gue bilang, gue masih belum tahu mau milih siapa. Sampai H-1,
gue akan, atau mungkin di minggu tenang, gue akan berpikir, gue akan ngumpulin datanya, dan ya nanti kita cari tahu siapa yang akan gue pilih. Tiga-tiganya ada plus minusnya memang. Itu aja dari gue. Seperti biasa, kayaknya ini aman dan sifatnya edukatif ya. Tolong para member, karena ini tadinya eksklusif untuk member, kasih tahu boleh nggak dirilis untuk umum. Kalau menurut lo boleh, gue akan rilis untuk umum. Makasih banyak semuanya. Sampai ketemu di episode Sila berikutnya. Bye-bye.